Halo semua, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di Zona Mager. Apa kabar kalian semua? Semoga yang nonton video ini selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Di video kali ini aku mau menceritakan sebuah cerita yang aku dapat dari akunnya Mas Faiz, yang mana cerita ini adalah pengalaman dari ayahnya Mas Faiz waktu masih muda. Tapi seperti biasa, sebelum aku mulai ceritanya, aku mau ngingetin buat kalian yang suka dengan cerita atau kisah-kisah horor seperti ini, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di setiap minggunya kita akan menghadirkan cerita-cerita horor yang tentunya akan menemani kalian semua. Oke lah, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi cerita ini terjadi di tahun 90-an. Waktu itu ayahnya Mas Faiz, sebut saja namanya Doni, ini tinggal di Magelang bersama keluarganya. Dan Doni ini sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas yang ada di Solo. Tahun 91 adalah tahun terakhir Doni kuliah di Solo. Namun karena masalah ekonomi yang menimpa keluarganya, akhirnya Doni memutuskan untuk berhenti kuliah dan kemudian mencari pekerjaan agar bisa sedikit membantu keluarganya. Gak lama setelah berhenti kuliah, Doni diterima sebagai sales marketing di salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang farmasi. Namun peraturan perusahaan saat itu untuk karyawan baru harus ditempatkan di luar Pulau Jawa. Dengan segala resiko saat itu, Doni memutuskan untuk menerima pekerjaan tersebut. Ya meskipun konsekuensinya adalah jauh dari keluarga, teman dan juga pacarnya di Solo. Yang dipikirkan Doni cuma satu, yaitu membantu ekonomi keluarganya. Nah, pacar Doni di Solo inilah yang sekarang jadi istri sekaligus ibu dari Mas Faiz. Saat itu Doni berjanji untuk melamar dan menikahinya setelah mengumpulkan rupiah dari hasil pekerjaannya saat itu. Singkat cerita, Doni mendapatkan penugasan pertamanya di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di sana dia mendapatkan pelatihan dan pekerjaan basic sebagai sales marketing. Selama kurang lebih setahun Doni berada di Makassar, dia jarang sekali mudik ke Jawa. Kadang 2-3 bulan sekali karena pertimbangan ongkos perjalanan. Hingga waktu berlalu begitu cepat, Doni sudah menyelesaikan keseluruhan pelatihan sebagai sales marketing. Hingga pada awal tahun 92, dia dipindah tugaskan ke sebuah kota yang ada di Kalimantan Selatan. Sebut saja nama kotanya adalah Kota B. Di kota tersebut, dia bertemu dengan orang-orang baru dan lingkungan kerjanya cukup nyaman. Kebetulan di sana dia juga mendapat kos dengan harga yang murah. Ya meskipun jarak dari kos menuju kantornya lumayan jauh, tapi yang terpenting kosnya ini nyaman lah. Sampai di suatu hari Doni diajak oleh teman satu kosnya, sebut saja namanya Bayu, yang mana Bayu ini sudah lebih lama tinggal di kota itu. Jadi Bayu ini ngajak Doni untuk berkeliling kota sekaligus mengenalkan Doni kepada teman-temannya. Setelah berkeliling kota, mereka berdua menuju ke salah satu restoran yang ada di pusat kota. Di sana sudah ada beberapa teman Bayu yang sudah menunggu. Doni pun diajak bergabung dan berkenalan. Satu persatu Doni berkenalan dengan mereka, tidak terkecuali dengan seorang perempuan yang sebut saja namanya Wiwin. Dia seorang wanita asli Dayak, berkulit kuning langsat dan memiliki rambut pendek sebahu. Nah di situ Wiwin mudah sekali akrab dengan Doni. Hubungan Doni dan pacarnya yang ada di Solo waktu itu baik-baik aja. Mereka masih berkomunikasi meskipun sangat terbatas, karena hanya mengandalkan surat via kantor pos atau sesekali menggunakan telepon kantor. Hari demi hari hubungan Doni dan teman-temannya semakin akrab, termasuk juga dengan Wiwin. Mereka sering bertemu untuk makan atau sekedar hangout untuk melepas penat di akhir pekan. Lambat laun Doni merasa kalau perhatian Wiwin ke dia itu lebih dari sekedar teman. Karena yang dilakukan Wiwin itu justru seperti pacar. Wiwin sering datang ke kantor Doni untuk membawakan makan siang. Bahkan gak jarang juga saat jam pulang kantor, dia menjemput Doni dengan mobil pribadinya. Karena perlakuan Wiwin terhadap Doni ditambah keterbatasan komunikasi dengan pacarnya di Solo, membuat Doni akhirnya terbawa perasaan sehingga mulai menyukai Wiwin. Wiwin dan Doni akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan. Nah di sini Wiwin gak tahu kalau sebenarnya Doni udah punya pacar di Solo. Begitu pula pacar Doni di Solo gak tahu kalau di sini Doni menjalin hubungan dengan Wiwin.
Di sini Doni menyadari kalau sebenarnya apa yang dilakukan ini salah, tapi komunikasi yang terbatas, jauh dari rumah, dan terus-menerus mendapat perhatian dari wanita, membuatnya nggak bisa tahan untuk nggak selingkuh. Sebagai pacar, Wiwin sangat perhatian dengan Doni. Dia juga pernah suatu ketika ingin memberikan cincin merah delima, tapi Doni menolaknya karena Doni merasa kalau itu terlalu berlebihan. Jika dilihat dari perilakunya, sepertinya Wiwin ini sudah sangat menyukai Doni. Selama berpacaran dengan Wiwin, sebenarnya Doni ngerasa ada yang mengganjal dalam hatinya. Mungkin dia ngerasa bersalah karena telah membohongi dua wanita. Sampai di suatu titik, Doni harus memilih salah satu di antara keduanya. Karena Doni gak mau terus-terusan berada di posisi seperti ini. Hingga pada akhirnya Doni memilih pacarnya yang ada di Solo dengan pertimbangan bahwa pacarnya di Solo lah yang lebih dulu bersamanya dan memang sebenarnya mereka sudah ada rencana untuk menikah. Sedangkan Wiwin hanyalah seseorang yang mengisi kekosongannya di sini. Akhirnya Doni berterus terang dan bilang ke Wiwin kalau sebenarnya dia udah punya calon istri di Jawa. Dia juga minta maaf sudah membohongi dan Doni pun memutuskan Wiwin. Di situ Wiwin cuma diem, gak ada tanda-tanda marah atau benci. Yang dipikir Doni kalau Wiwin udah ikhlas menerima keputusannya. Tapi ternyata Doni salah. Beberapa hari setelah putus dengan Wiwin, Doni mempersiapkan kepulangannya ke Jawa untuk melamar pacarnya. Namun ternyata seminggu sebelum dia pulang ke Jawa, terjadi hal aneh yang menimpanya. Waktu itu sekitar jam 2 malam, Doni melaksanakan sholat tahajud di dalam kamar kosnya. Suasana malam itu sangat hening. Tapi pas sujud rakaat terakhir, Doni ngedenger suara ketukan dari jendela kamarnya. Sampai dia selesai sholat, suara ketukan itu makin keras terdengar. Waktu itu Doni gak berpikiran yang aneh-aneh. Dia mikir kalau itu teman kosnya yang iseng, sehingga dia biarkan saja suara ketukan itu sampai dia selesai zikir. Setelah selesai berzikir, suara itu malah bukan lagi seperti suara ketukan, tapi seperti suara sesuatu yang menabrakkan diri ke arah jendela kamarnya. Karena penasaran, akhirnya Doni berjalan mendekati jendela kamar lalu membuka tirai. Di situ dia benar-benar terkejut karena di depan jendela kamar kosnya ada sebuah api yang sedang melayang. Api tersebut kira-kira sebesar kepalan tangan orang dewasa, warnanya merah menyala. Seakan api itu memaksa masuk ke dalam kamar kosnya melalui jendela. Namun setiap kali api itu menabrakkan dirinya ke jendela, selalu mental seperti tertahan sesuatu. Doni yang terkejut berusaha membaca ayat kursi sambil menjauh dari jendela. Beberapa saat setelah itu, api tersebut menghilang seperti lilin yang padam karena tertiup angin. Yang Doni tahu, kalau ada api terbang seperti itu, kemungkinan besar adalah santet. Tapi santet dari siapa? Setelah kejadian api terbang menuju hari kepulangannya ke Jawa, gak ada keanehan apapun yang terjadi. Bahkan dia juga udah melupakan kejadian tersebut karena dia baik-baik aja dan gak terjadi apa-apa. Akhirnya Doni pulanglah ke Jawa menggunakan pesawat dan tiba dengan selamat. Namun keanehan justru muncul ketika Doni sampai di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Saat dia turun dari pesawat, pertama kali menginjakan kakinya di tanah, tiba-tiba wajahnya terasa sangat panas seperti terbakar. Rasanya panas dan perih. Seketika Doni membasuh wajahnya dengan air, namun tetap aja terasa panas. Sesampainya di rumah orang tuanya, rasa panas di wajahnya masih ada. Bahkan Doni ngerasa kalau wajahnya luka dan mengelupas. Tapi ketika dia lihat di cermin, wajahnya baik-baik aja. Di hari kedua karena gak bisa lagi nahan panas di wajahnya, akhirnya Doni minta diantar ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter spesialis kulit. Namun dokter bilang kalau wajahnya baik-baik aja, suhunya juga normal dan gak ada luka. Nah, di hari ketiga panas di wajah Doni semakin menjadi-jadi. Orang tuanya yang melihat kondisi Doni seperti itu berpikir bahwa ini bukanlah sakit biasa. Akhirnya Doni dibawa ke seorang kiai di daerah Muntilan, Kabupaten Magelang. Sebut saja namanya Pak Sazali. Di rumah kiai tersebut mereka dipersilakan masuk ke ruang tamu. Kiai kemudian menatap Doni sambil wirid. Setelah beberapa saat, kiai kemudian menyuruh Doni untuk mengambil air wudhu, lalu sholat 2 rakaat di musola rumahnya. Setelah selesai sholat, wajah Doni yang tadinya panas dan perih
tiba-tiba terasa sangat segar dan dingin. Rasa sakit itu tiba-tiba hilang seketika. Sebelum Doni dan orang tuanya pamit pulang, Pak Sazali berpesan kepada Doni untuk jangan mencari masalah dengan orang lain. Di situ Doni hanya mengangguk dan mengiyakan pesan tersebut. Sebenarnya saat itu Doni masih kurang mengerti maksud dari perkataan yang barusan. Tapi di sini yang terpenting dia ngerasa sudah sembuh. Sehari setelah itu Doni dan keluarganya pergi ke Solo untuk melamar pacarnya. Selama proses lamaran semuanya berjalan dengan lancar. Tetapi saat sore setelah asar, Doni tiba-tiba cegukan. Sama seperti cegukan pada umumnya, dia ngerasa itu biasa aja. Tapi sampai malam hari saat Doni dan keluarganya pamit pulang ke Magelang, dia masih aja cegukan. Padahal dia udah minum, tahan napas, bahkan sampai minum jamu. Tapi tetap aja cegukannya nggak hilang. Selama 3 hari Doni nggak berhenti cegukan. Akibatnya nafsu makannya jadi turun dan dia jadi susah tidur. Karena di hari ke-7 malam Doni sudah harus balik lagi ke Kalimantan. Akhirnya dia dibawa lagi oleh orang tuanya ke rumah Pak Sazali. Berbeda saat pertama kali mereka datang, setelah mempersilahkan mereka duduk, Pak Sazali langsung masuk ke kamar dan wirid, tanpa mengajak mereka berbincang dulu. Setelah beberapa saat, Pak Sazali keluar kamar sambil membawa segelas air putih. Pak Sazali kemudian duduk di ruang tamu bersama mereka, lalu menyuruh Doni untuk meminum segelas air putih tersebut dan seketika cegukannya hilang. Kemudian Pak Sazali bertanya ke Doni ada masalah apa sama orang itu. Doni pun bingung masalah apa, karena menurutnya dia nggak punya masalah dengan orang lain. Lalu Pak Sazali memintanya untuk jujur dan mengatakan tentang seorang perempuan yang rambutnya sebahu berinisial W. Nah di situ seketika Doni ini kaget setengah mati ngedengar ucapan Pak Sazali. Bagaimana Pak Sazali tahu tentang Wiwin dan apa hubungannya semua ini dengan Wiwin? Doni mikir apa jangan-jangan api yang waktu hari itu ada di kosnya adalah kiriman dari Wiwin. Setelah itu Pak Sazali bilang kalau sekarang Doni udah baik-baik aja. Dan Pak Sazali berpesan kalau nanti Doni balik lagi ke tempat kerjanya untuk langsung menemui orang itu dan minta maaf. Doni yang kaget sekaligus malu cuma bisa ngangguk. Malam harinya Doni kembali ke kota B dan sampai tujuan dengan selamat. Semua baik-baik aja dan dia bergegas untuk istirahat karena besok dia harus berangkat ke kantor seperti biasa. Keesokan harinya saat di kantor, Doni menelpon Wiwin dan mengajaknya ketemuan setelah jam pulang. Setelah bertemu, Doni kemudian meminta maaf atas semua kesalahan yang telah dia perbuat yang ngebuat Wiwin sakit hati. Syukurnya di situ Wiwin sudah memaafkan Doni dan sekarang Wiwin benar-benar sudah ikhlas. Doni akhirnya merasa lega dan dia yakin kalau Wiwin betul-betul udah memaafkannya. Tapi Doni masih penasaran apa yang dilakukan Wiwin terhadapnya hingga dia ngalamin hal-hal aneh. Akhirnya dia nanya lah ke Wiwin. Nah di situ Wiwin pun jujur dan juga minta maaf karena dia juga salah. Sebenarnya waktu Doni bilang kalau dia udah punya calon istri di Jawa, di situ Wiwin merasa sakit hati. Saking sakit hatinya, Wiwin sampai memutuskan pergi ke dukun untuk memberi balasan. Kata Wiwin kalau dukun itu memberi 2 pilihan, mau membuat Doni gila gak bisa pulang atau cuma diberi pelajaran. Karena masih ingat dosa, akhirnya Wiwin minta supaya Doni diberi pelajaran aja. Wiwin kemudian memberikan foto Doni ke dukun tersebut. Kemudian dukun itu menyayat-nyayat foto Doni menggunakan kerisnya. Lalu dukun itu menyuruh Wiwin untuk mengubur foto Doni di area pemakaman. Tapi di situ Wiwin benar-benar menyesal dan meminta maaf kepada Doni. Setelah mendengar penjelasan Wiwin, Doni benar-benar merasa menyesal. Dia jadi yakin bahwa semua ini adalah balasan dari perbuatannya sendiri. Pada akhirnya Doni dan Wiwin berpisah dengan baik-baik. Gak ada gangguan apapun yang terjadi setelah itu. Beberapa bulan kemudian di tahun 93, Doni menikahi pacarnya dan pacarnya baru tahu soal cerita ini setelah mereka menikah. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah suatu perbuatan, entah itu perbuatan baik ataupun buruk, pasti ada balasannya. Maka berhati-hatilah dalam melakukan sesuatu. Oke lah, sampai di situ aja ceritanya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai di menit ini.
Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen di bawah, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.